perlu dipahami bahwa takaran pola makan pasien diabetes ini satu dengan yang lain berbeda-beda gitu ya. Semua itu tergantung dari perbandingan antara tinggi badan, berat badan, serta pengukuran berat badan idealnya. Oke, serta berat badan saat ini. Sehingga pada pasien diabetes dengan berat badan lebih, itu pola makannya akan berbeda dengan pasien diabetes yang berat badannya itu normal atau malah justru cenderung kurus. Nah, itu semua yang nanti akan membantu dalam mengukur dan menentukan adalah tenaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Hashim Wibisono di YouTube channel Pedicare Malang yang terus memberikan konten-konten edukatif dan berkualitas terkait dengan kesehatan bagi masyarakat serta tenaga kesehatan. Oke. Untuk episode kali ini teman-teman semua kita akan membahas terkait dengan diet pada pasien dengan diabetes. Oke, menarik sekali kan? Oke, so stay tune terus bersama saya di YouTube channel Pedicare Malang. So, teman-teman sekalian, diet merupakan salah satu terapi utama pada pasien diabetes sebagai upaya untuk mengontrol kadar gula darahnya. Nah, seperti apa sih pola diet yang disarankan pada pasien dengan diabetes? Nah, ini ada beberapa sudut pandang yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama adalah terkait dengan jumlahnya, yang kedua adalah terkait dengan jenisnya, dan yang ketiga adalah terkait dengan jam atau waktunya. Oke, kita akan bahas satu persatu secara singkat dulu pada konten edukasi kali ini. Oke, pertama kita akan lihat dulu dari segi jumlahnya. Oke, perlu dipahami bahwa takaran pola makan pasien diabetes ini satu dengan yang lain berbeda-beda gitu ya. Semua itu tergantung dari perbandingan antara tinggi badan, berat badan, serta pengukuran berat badan idealnya. Oke, serta berat badan saat ini. Sehingga pada pasien diabetes dengan berat badan lebih, itu pola makannya akan berbeda dengan pasien diabetes yang berat badannya itu normal atau malah justru cenderung kurus. Nah, itu semua yang nanti akan membantu dalam mengukur dan menentukan adalah tenaga kesehatan. Oke, jadi tidak ada istilahnya itu satu pola makan yang sama ya, berlaku untuk semua pasien, itu tidak ada. Itu terkait dengan jumlahnya. Oke, yang kedua adalah terkait dengan jenisnya. Nah, jenis makanan pada pasien dengan diabetes ini sebenarnya tidak ada pantangan khusus. Tapi perhatian perlu diperhatikan pada makanan-makanan yang memang dia itu tinggi kalori dan tinggi lemak. Ini pengaturannya harus lebih cermat. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tidak. Tetap diperbolehkan, tapi pengaturannya lebih cermat. Seperti itu ya. Jadi misalkan pasiennya ini menyukai minuman manis, gitu ya, dengan gula yang banyak. Apakah itu sama sekali tidak boleh? Jawabannya adalah tidak. Sesekali pasien itu boleh minum minuman manis, tapi kompensasinya adalah makannya harus dikurangi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ada proporsi dan pengaturan yang harus diikuti. Oke? Nah, yang ketiga adalah terkait dengan jam atau jadwal makan. Jadi sebenarnya pasien diabetes ini jadwal makannya tidak terlalu berbeda dengan pasien yang tidak diabetes ya. Tetap makan 3 kali sehari. Hanya saja jadwal makan malamnya itu sedikit digeser menjadi lebih awal. Ya, tidak lebih dari jam 6 sore. Oke. Kemudian di antara jam-jam makan besar ini, teman-teman sekalian ya, juga ada jadwal snack. Nah, oke, ini mungkin yang belum diketahui oleh banyak orang. Jadi sebenarnya pasien diabetes itu di antara makan pagi, siang, dan sore itu juga boleh mengonsumsi snack atau buah di antaranya. Oke, nah ini akan membantu ya pasien-pasien diabetes ini supaya tetap bisa enjoy dalam mengatur pola makannya. Oke teman-teman ya, semoga sudah ada gambaran terkait dengan jumlah, jenis, dan jam atau jadwal dari pola makan pasien diabetes. Nah, setelah kita bahas secara singkat tadi ya terkait dengan jenis, jumlah, dan jadwal makan, kali ini kita coba lihat ya, makanan-makanan apa sih yang disarankan untuk dikonsumsi, sama makanan-makanan apa yang sebaiknya dihindari. Oke. Nah, pertama, para penyandang diabetes itu disarankan memang mengkonsumsi makanan-makanan dengan
kadar kalori itu yang sedang hingga rendah, gitu ya. Terus yang kedua, disarankan juga mengonsumsi makanan tinggi protein tapi yang rendah lemak. Jadi misal daging gitu ya, berarti dagingnya harus yang kadar lemaknya itu serendah mungkin. Misalkan daging ayam gitu ya, berarti harus dibuang lemak serta kulitnya. Nah, yang bagus memang adalah sumber protein itu adalah dari ikan. Kenapa? Karena ikan ini tidak mengandung lemak yang berpotensi buruk bagi kesehatan pasien. Itu ya terkait dengan sumber protein. Nah, yang ketiga adalah yang disarankan makanan yang tinggi serat. Nah, ini bisa diperoleh dari buah dan sayur-sayuran. Tentu kalau buah juga harus diperhatikan kadar gula yang ada dalam buah tersebut ya. Nah, kalau sayuran relatif lebih aman bagi pasien. Oke ya, itu teman-teman makanan yang disarankan untuk dijadikan rutinitas ya dalam menu para penyandang diabetes. Nah, sekarang makanan apa saja yang harus dihindari oleh para penyandang diabetes? Nah, pertama yang memang harus sangat diwaspadai adalah makanan yang sangat tinggi kalori seperti gula, kemudian makanan-makanan sumber karbohidrat yang dikonsumsi dengan proporsi besar. Nah, itu tidak boleh. Oke. Pemanis dalam minuman itu juga berpotensi untuk meningkatkan gula darah pasien. Kenapa? Karena rata-rata pemanis dalam minuman seperti soft drink itu adalah pemanis makanan yang berupa konsentrat. Jadi sudah dipadatkan sehingga kadar kalorinya itu sangat tinggi. Oke, makanan tinggi lemak ini yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena rasanya itu enak ya dan banyak pasien menggemari. Oke. Seperti kuah ya. Kuah-kuah seperti kuah bakso, kuah rawon itu ya. Itu tinggi lemak, teman-teman ya. Jadi harus diwaspadai. Diusahakan kalau mengonsumsi bakso atau rawon atau semacamnya itu kuahnya sedikit saja tapi yang banyak adalah isinya. Oke. Nah, saya rasa itu ya beberapa rambu-rambu pola makan pada pasien dengan diabetes. Oke, ikuti terus channel YouTube Pediskian Malang karena kita akan terus mengupdate Anda dengan konten-konten kesehatan bermanfaat. Semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.